Misteri Pantai Parangtritis. Larangan hijau dan suara dari Laut Selatan. Kedatangan dan pelanggaran pertama di Pantai Parangtritis. Arga tiba di Pantai Parangtritis pukul 9 pagi. Ia membawa kamera kecil. Ia membawa buku catatan. Ia datang untuk satu tujuan. Ia ingin mengumpulkan data tentang kasus orang hilang di kawasan pantai ini. Arga tidak datang untuk cerita mistis kosong. Ia datang untuk mencatat pola. Rani menunggu di dekat area parkir. Ia sudah lebih dulu datang. Rani membawa peta lama wilayah Parangtritis. Peta itu ia dapat dari arsip kampus di Yogyakarta. Peta itu menunjukkan beberapa titik larangan yang tidak tercantum di peta wisata resmi. Pantai Parangtritis terlihat ramai. Wisatawan berjalan dekat bibir pantai. Beberapa orang menyewa ATV. Arga langsung mencatat satu hal. Hampir semua papan peringatan hanya menyebut bahaya ombak. Tidak ada penjelasan rinci tentang zona tertentu. Arga dan Rani berjalan ke arah pos penjaga pantai. Mereka bertemu Pak Wiryo. Usianya lebih dari 60 tahun. Ia sudah menjaga pantai ini sejak muda. Arga memperkenalkan diri. Ia menjelaskan tujuan kedatangan mereka. Pak Wiryo mendengarkan tanpa banyak bicara. Pak Wiryo kemudian menunjuk ke arah selatan. Ia menyebut satu larangan utama. Jangan memakai pakaian hijau. Jangan berjalan sendiri ke arah gumuk pasir saat sore. Jangan merekam ritual warga tanpa izin. Arga mencatat semua itu. Ia tidak menanggapi dengan reaksi berlebihan. Ia bertanya tentang data orang hilang. Pak Wiryo menyebut angka. Dalam 10 tahun terakhir, ada lebih dari 20 laporan hilang. Sebagian ditemukan. Sebagian tidak pernah kembali. Rani meminta contoh kasus nyata. Pak Wiryo menyebut kejadian tahun 2018. Seorang wisatawan datang sendirian. Ia memakai jaket hijau tua. Ia terakhir terlihat berjalan ke arah barat pantai. Pencarian berlangsung 3 hari. Tidak ada hasil. Arga meminta izin merekam. Pak Wiryo mengangguk. Ia hanya meminta satu hal. Jangan merekam area tertentu saat matahari mulai turun. Arga menyetujui. Mereka berjalan menyusuri pantai. Arga mengukur jarak antara pos dan gumuk pasir. Sekitar 800 meter. Ia mencatat arah angin. Ia mencatat waktu pasang laut. Data ini ia cocokkan dengan laporan lama. Rani menemukan satu papan kayu tua setengah tertimbun pasir. Tulisan di papan itu hampir hilang. Arga membersihkannya. Masih terbaca satu kalimat. Area ini bukan untuk dilanggar. Arga mengambil foto. Ia menyimpan koordinat lokasi. Ia tidak mengunggah apapun. Ia fokus pada dokumentasi mentah. Menjelang siang, mereka melihat seorang wisatawan memakai kaos hijau muda. Pak Wiryo mendekat dan menegur. Wisatawan itu tertawa. Ia menganggap larangan itu mitos. Arga mencatat reaksi tersebut. Ini contoh nyata pelanggaran ringan yang sering terjadi. Arga menyadari satu pola awal. Larangan di Parangtritis tidak dijelaskan secara sistematis. Informasi hanya berpindah dari mulut ke mulut. Wisatawan tidak mendapat konteks. Sebelum meninggalkan pantai, Pak Wiryo memberi satu catatan tambahan. Ada waktu tertentu yang selalu memicu masalah. Pukul 5 sore hingga maghrib. Pada jam itu, beberapa orang merasa dipanggil. Mereka berjalan tanpa sadar.
Arga menutup catatannya. Narasi ini belum masuk ke wilayah mistis. Ini soal pola. Ini soal data. Ini soal kelalaian informasi. Ia dan Rani sepakat melanjutkan penelitian. Mereka akan kembali sore hari. Mereka akan menguji satu hal. Apakah larangan itu hanya simbol? Atau ada risiko nyata yang bisa dijelaskan secara logis? Penelusuran data lama dan kesaksian warga sekitar. Arga dan Rani kembali ke Parangtritis pukul 3 sore. Mereka sengaja memilih waktu ini. Data dari Pak Wiryo menunjukkan jam rawan dimulai menjelang matahari turun. Arga ingin mengamati perubahan situasi secara langsung. Mereka tidak langsung ke pantai. Mereka menuju rumah Pak Wiryo. Rumah itu berada sekitar 500 meter dari garis pantai. Lokasinya dekat jalan kecil yang jarang dilalui wisatawan. Pak Wiryo sudah menunggu. Ia membawa map plastik berisi kertas lama. Isinya bukan dokumen resmi. Isinya catatan pribadi. Ia mencatat setiap kejadian sejak tahun 1995. Arga membuka halaman pertama. Ia melihat pola waktu. Banyak kejadian terjadi pada hari Jumat. Banyak juga terjadi pada bulan tertentu. Terutama saat angin selatan kuat. Ini bukan asumsi. Ini tercatat jelas dengan tanggal dan jam. Rani memotret beberapa halaman dengan izin. Ia fokus pada kesaksian saksi mata. Salah satu catatan menyebut seorang nelayan yang melihat orang berjalan ke laut tanpa suara. Nelayan itu mencoba memanggil. Orang itu tidak menoleh. Arga bertanya apakah kejadian itu dilaporkan ke polisi. Pak Wiryo mengangguk. Ia menjelaskan prosesnya. Laporan dibuat. Pencarian dilakukan. Ombak besar sering menghentikan operasi. Banyak kasus ditutup tanpa hasil. Arga mencatat satu hal penting. Tidak semua kejadian terjadi karena ombak. Beberapa terjadi jauh dari air. Lokasinya dekat gumuk pasir. Area ini jarang diawasi. Mereka keluar rumah menuju gumuk pasir. Matahari mulai condong. Suhu udara berubah. Angin terasa lebih kuat. Arga mengaktifkan kamera. Ia merekam tanpa narasi. Ia hanya ingin data visual. Di tengah perjalanan, mereka bertemu warga lokal bernama Seno. Seno bekerja sebagai penyewa papan selancar. Ia sudah tinggal di Parangtritis sejak kecil. Rani mengajukan pertanyaan langsung. Apakah Seno pernah melihat kejadian aneh? Seno tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke kanan dan kiri. Ia kemudian bicara pelan. Seno menyebut satu kejadian tahun 2021. Seorang pria datang sendirian. Pria itu bertanya arah gumuk pasir. Ia memakai jaket hijau tua. Seno menyarankan untuk tidak ke sana sore hari. Pria itu tetap pergi. Pria itu tidak kembali. Pencarian berlangsung 2 hari. Tidak ada barang tertinggal. Tidak ada jejak. Lokasinya kering. Tidak ada tanda terseret ombak. Arga meminta detail waktu. Seno menyebut pukul 5:10. Arga mencocokkan dengan catatan Pak Wiryo. Waktunya sesuai. Mereka melanjutkan perjalanan. Gumuk pasir terlihat sepi. Tidak ada wisatawan. Arga melihat satu papan peringatan lain. Papan ini lebih baru. Isinya hanya satu kata. Dilarang. Rani mencatat kondisi sekitar. Tidak ada petugas. Tidak ada pagar.
Akses terbuka. Ini menjelaskan mengapa banyak orang masuk tanpa sadar. Pak Wiryo berhenti berjalan. Ia tidak mau melanjutkan. Ia menyebut batas yang tidak ia langgar. Arga menghormati keputusan itu. Arga dan Rani berdiri sekitar 50 meter dari gumuk pasir utama. Angin bertiup kencang. Suara ombak terdengar lebih berat. Arga mencatat perubahan suara. Rani merasa ada yang tidak biasa. Ia merasa sulit fokus. Ia menyebut kepalanya terasa ringan. Arga tidak mengabaikan ini. Ia mencatat reaksi Rani sebagai data subjektif. Arga melihat jejak kaki di pasir. Jejak itu mengarah ke tengah gumuk. Tidak ada jejak kembali. Arga mengukur jaraknya. Sekitar 20 meter. Jejak itu tampak baru. Arga memutuskan tidak melanjutkan. Ia menyadari satu hal. Banyak kasus dimulai dari keputusan kecil. Masuk sedikit lebih jauh. Bertahan sedikit lebih lama. Mereka kembali ke pos penjaga pantai. Pak Wiryo sudah tiba lebih dulu. Ia menatap ke arah laut. Wajahnya tegang. Pak Wiryo menyebut satu informasi penting. Sore ini ada laporan wisatawan yang terpisah dari rombongan. Lokasinya tidak jelas. Waktu terakhir terlihat pukul 5:05. Arga dan Rani saling menatap. Pola kembali muncul. Arga menutup rekaman hari itu. Ia menyimpulkan sementara. Misteri Parangtritis bukan cerita tunggal. Ini rangkaian kejadian dengan pola waktu. Dengan lokasi yang sama. Dengan pelanggaran kecil yang berulang. Ia menyadari penelitian ini mulai masuk fase berisiko. Namun ia belum mendapat bukti utama. Ia belum melihat kejadian langsung. Mereka sepakat untuk satu hal. Mereka akan kembali malam hari. Mereka akan mengamati dari jarak aman. Mereka tidak akan masuk zona larangan. Kejadian malam hari dan hilangnya satu tokoh utama. Arga dan Rani kembali ke pantai Parangtritis pukul 7 malam. Mereka tidak turun ke bibir pantai. Mereka berhenti di dekat pos penjaga pantai. Lampu penerangan terbatas. Area ini mulai sepi. Pak Wiryo sudah ada di sana. Ia berdiri menghadap laut. Ia menyebut satu informasi singkat. Wisatawan yang terpisah sore tadi belum ditemukan. Tim pencari masih menyisir area barat. Arga menyiapkan kamera. Ia mengatur fokus rendah cahaya. Ia tidak menggunakan lampu tambahan. Ia tidak ingin menarik perhatian. Rani mencatat waktu. Angin bertiup dari selatan. Suaranya konstan. Pukul 7:20, Arga melihat satu siluet di kejauhan. Sosok itu berdiri dekat gumuk pasir. Jaraknya sekitar 100 meter. Sosok itu tidak bergerak. Rani melihat ke arah yang sama. Ia memastikan dengan mata telanjang. Sosok itu bukan petugas. Pakaian terlihat gelap. Arga memperbesar gambar. Kamera menangkap warna hijau kusam. Jaket itu mirip dengan deskripsi kasus sebelumnya. Arga tidak menyimpulkan apapun. Ia hanya mencatat kesesuaian pola. Pak Wiryo meminta mereka tidak mendekat. Ia menyebut jam ini tidak aman. Arga mengangguk. Ia tetap merekam dari jarak jauh. Pukul 7:30, sosok itu mulai berjalan. Arah langkahnya menuju tengah gumuk pasir. Langkahnya pelan. Tidak ada tanda ragu. Arga menghitung langkah. Ia mencatat waktu antar gerakan.
Rani mencatat perubahan arah angin. Angin tiba-tiba melemah. Suara ombak terdengar lebih jauh. Pukul 7:35, sosok itu berhenti. Ia menoleh ke arah laut. Arga melihat satu gerakan aneh. Kepala sosok itu menunduk cukup lama. Rani merasa tidak nyaman. Ia menyebut ada tekanan di telinga. Ia meminta Arga menghentikan rekaman. Arga tidak langsung berhenti. Ia ingin satu bukti visual utuh. Pak Wiryo memanggil sosok itu dengan suara keras. Tidak ada respons. Ia memanggil sekali lagi. Tetap tidak ada reaksi. Pukul 7:40, sosok itu melangkah lebih cepat. Ia masuk ke area gumuk pasir utama. Dari titik itu, pandangan terhalang. Kamera kehilangan objek. Arga menghentikan rekaman. Ia menyadari batas telah dilewati. Ia tidak mengejar. Ia mengingat keputusan di siang hari. Beberapa menit kemudian, radio komunikasi penjaga pantai berbunyi. Ada laporan baru. Seorang pria dewasa hilang. Ciri-cirinya sesuai. Jaket hijau tua. Datang sendirian. Rani mencatat waktu laporan. Pukul 7:42. Ini hanya selisih 2 menit sejak sosok itu menghilang dari pandangan. Pak Wiryo memukul meja pos. Ia menyebut ini kejadian yang berulang. Ia menyebut larangan selalu dianggap sepele. Arga memutar ulang rekaman. Ia memperhatikan satu detail. Sebelum sosok itu berjalan cepat, ada jeda sekitar 5 detik. Pada detik itu, suara latar di kamera berubah. Ada bunyi rendah. Tidak jelas sumbernya. Arga menyimpan file itu di 2 perangkat. Ia tidak membagikannya. Ia ingin memastikan keaslian data. Tim pencari datang. Mereka membawa senter besar. Mereka bergerak ke arah gumuk pasir. Pak Wiryo ikut. Arga dan Rani diminta tetap di pos. Waktu berjalan lambat. Angin kembali kencang. Rani duduk sambil menunduk. Ia merasa mual. Arga memberikan air. Ia mencatat reaksi fisik Rani. Pukul 9 malam, tim pencari kembali. Hasilnya nihil. Tidak ada jejak. Tidak ada barang. Pasir tampak rata. Pak Wiryo menyebut satu hal terakhir malam itu. Beberapa orang mengaku mendengar suara panggilan saat berjalan sendiri. Suara itu terdengar dekat. Padahal tidak ada siapapun. Arga menutup catatan hari itu. Ia menyadari satu kesimpulan sementara. Kehilangan di Parangtritis terjadi cepat. Jarak waktu antara terlihat dan hilang sangat singkat. Rani meminta berhenti untuk malam itu. Ia tidak sanggup melanjutkan. Arga setuju. Mereka meninggalkan pantai pukul 9:30. Arga tidak berbicara selama perjalanan. Ia memikirkan satu hal. Jika pola ini konsisten, maka kejadian berikutnya bisa diprediksi. Dan itu berarti mereka harus mengambil keputusan sulit pada hari berikutnya. Upaya pencarian dan konflik dengan aturan tak tertulis. Arga kembali ke Parangtritis keesokan paginya. Waktu menunjukkan pukul 8. Rani tidak ikut. Kondisinya belum pulih. Ia memilih menunggu di penginapan. Arga menghormati keputusan itu. Arga langsung menuju pos penjaga pantai. Pak Wiryo sudah ada di sana. Wajahnya lelah. Pencarian semalam dihentikan sementara. Tidak ada perkembangan.
Arga meminta izin melihat area gumuk pasir dari jarak aman. Pak Wiryo menyetujui dengan satu syarat. Arga tidak melangkah melewati batas papan larangan. Arga berjalan sendiri. Ia membawa kamera dan alat pencatat suara. Ia berdiri sekitar 70 meter dari gumuk pasir utama. Lokasi ini masih dalam garis aman menurut Pak Wiryo. Arga mulai mengukur ulang pola. Ia mencatat arah masuk korban terakhir. Ia mencocokkan dengan kasus lama. Hampir semua bergerak dari timur ke barat. Hampir semua terjadi saat angin selatan melemah sesaat. Arga menemukan satu detail baru. Di pasir dekat batas larangan, ada bekas pijakan berulang. Pijakan itu tidak acak. Polanya melingkar kecil. Seolah seseorang berdiri lama di satu titik. Arga memotret pola itu. Ia membandingkan dengan foto lama dari arsip Pak Wiryo. Polanya mirip. Ini muncul di beberapa kasus. Sekitar pukul 10, seorang petugas lain datang. Namanya Bima. Ia terlibat dalam pencarian sejak 2016. Bima menyebut satu fakta lapangan. Banyak korban ditemukan tanpa tanda panik. Tidak ada bekas lari. Tidak ada barang tercecer. Arga mencatat ini sebagai indikator penting. Jika korban tidak panik, maka ada faktor yang menenangkan atau mengalihkan perhatian. Menjelang siang, Arga kembali ke penginapan. Ia menemui Rani. Kondisinya membaik. Arga memutar rekaman malam sebelumnya. Rani mendengarkan dengan headset. Rani menunjuk bagian suara rendah itu. Ia menyebut frekuensinya tidak stabil. Ia pernah mendengar pola serupa saat meliput daerah tambang tua. Suara angin di ruang terbuka bisa membentuk ilusi arah. Arga langsung mencatat hipotesis baru. Gumuk pasir mungkin menciptakan jebakan suara. Suara bisa terdengar dekat padahal sumbernya jauh. Ini bisa menarik orang tanpa sadar. Sore hari, mereka kembali bersama. Pukul 4:30. Mereka tidak masuk pantai. Mereka berada di jalur pejalan kaki yang lebih tinggi. Arga memasang alat perekam suara di 2 titik. Satu dekat pos. Satu dekat batas larangan. Jarak antar alat sekitar 100 meter. Pukul 5:10, angin melemah. Arga memberi isyarat ke Rani untuk diam. Beberapa detik kemudian, mereka mendengar suara rendah. Suara itu tidak jelas. Arah suara terasa berubah-ubah. Kadang dari depan. Kadang dari samping. Rani menahan napas. Ia menutup mata. Ia merasa suara itu dekat. Padahal mereka tahu tidak ada siapapun. Arga tidak bergerak. Ia memaksa diri tetap di posisi. Ia mencatat waktu. Ia mencatat durasi. Suara itu bertahan sekitar 30 detik. Setelah itu, angin kembali kencang. Suara hilang. Arga menyimpulkan satu hal penting. Ada fenomena alam yang nyata di lokasi ini. Fenomena ini bisa memicu kesalahan persepsi. Jika seseorang sendirian, efeknya bisa berbahaya. Pak Wiryo datang mendekat. Ia menyebut banyak larangan lahir dari pengalaman lapangan. Bukan dari cerita kosong. Arga menutup catatan hari itu. Ia tahu jawabannya mulai terlihat. Namun satu bagian masih kosong. Mengapa beberapa orang tetap melangkah masuk? Jawaban itu hanya bisa didapat jika satu batas terakhir dilanggar. Dan keputusan itu akan menentukan akhir dari penelitian ini. Fakta terakhir dan keputusan yang mengubah hidup.
Arga kembali ke Parangtritis pada hari ketiga. Waktu menunjukkan pukul 4 sore. Ia datang dengan rencana jelas. Ia tidak akan masuk zona larangan. Ia akan berdiri tepat di batas. Rani ikut. Kondisinya stabil. Mereka sepakat satu aturan. Jika salah satu merasa tidak fokus, pengamatan dihentikan. Pak Wiryo mengawasi dari kejauhan. Ia tidak mendekat. Ia ingin melihat keputusan Arga. Arga berdiri di dekat papan larangan. Jaraknya sekitar 2 meter. Ia menancapkan tongkat penanda di pasir. Tongkat itu menjadi batas fisik. Pukul 4:45, angin mulai melemah. Arga menyalakan perekam suara. Rani mencatat waktu. Beberapa menit kemudian, suara rendah kembali muncul. Kali ini lebih jelas. Bukan suara kata. Bukan panggilan. Lebih mirip dengung panjang. Arga merasakan dorongan untuk melangkah. Ia menyadarinya. Ia berhenti. Ia menatap tongkat penanda. Rani merasakan hal yang sama. Ia menyebut ingin maju satu langkah. Ia mengucapkannya dengan suara keras. Ini cara untuk menjaga kesadaran. Arga mencatat satu fakta penting. Dorongan itu muncul tanpa rasa takut. Tidak ada panik. Tidak ada tekanan. Di kejauhan, Arga melihat satu sosok berdiri lebih dalam di gumuk pasir. Sosok itu membelakangi mereka. Tidak bergerak. Pak Wiryo berteriak dari arah pos. Ia meminta mereka mundur. Pada detik itu, angin kembali kencang. Suara rendah langsung hilang. Sosok itu juga menghilang dari pandangan. Arga mematikan alat perekam. Ia menatap Rani. Mereka sepakat. Mereka tidak akan melanjutkan. Arga menyimpulkan hasil penelitian. Parangtritis memiliki kombinasi faktor nyata. Medan pasir. Pola angin. Efek suara. Kurangnya pembatas fisik. Semua ini menciptakan risiko tinggi. Larangan bukan simbol kosong. Larangan adalah bentuk mitigasi sederhana. Tanpa penjelasan ilmiah, larangan itu berubah menjadi mitos. Arga menyerahkan salinan data ke Pak Wiryo. Ia meminta data ini dipakai untuk edukasi pengunjung. Bukan untuk menakut-nakuti. Pak Wiryo mengangguk. Ia menyebut ini pertama kalinya ada orang yang mencoba memahami tanpa melanggar. Arga dan Rani meninggalkan Parangtritis sebelum maghrib. Mereka tidak menoleh ke belakang. Penelitian berakhir. Tidak semua misteri harus dibuktikan dengan melangkah lebih jauh. Beberapa cukup dipahami agar tidak terulang. Arga dan Rani tidak mencari sensasi. Mereka mencari pola. Mereka menemukan bahwa misteri Parangtritis bukan hanya soal cerita mistis, tetapi juga soal risiko nyata yang sering diabaikan. Larangan di pantai ini lahir dari pengalaman panjang. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk melindungi. Kisah ini menjadi pengingat bahwa memahami bahaya lebih penting daripada menantangnya.